Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Baik, buat siapapun dimanapun subscriber, semoga diberikan kesehatan lahir dan batin, lancar rezekinya, ada bekal buat beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Yang mau persiapan buat anak sekolah, semoga ada rezekinya, dilancarkan rezekinya ya, mudah-mudahan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, seperti biasa di sini saya akan bacakan dari yang baru saja ya, dari Laksmana, dari Manilog, channelnya Manilog. Di sini ada beritanya seperti ini, informasinya ya, seperti biasa. Purnawirawan TNI, kami akan hancurkan dinasti Jokowi. Amin ya Rabbal 'Alamin. Amin ya Rabbal 'Alamin. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, di sini informasinya kita bacakan ringkasan videonya ya. Silakan yang mau ke channelnya Manilog langsung bisa. Silahkan yang mau ke channelnya Manilog. Di sini judulnya dulu ya, seperti apa. Laksmana TNI Purnawirawan Muryono Aladin. Arahan Prabowo kepada Mensesnek, jangan kriminalisasi Roy Suryo CS. Kita ringkas videonya. Silakan yang belum like, komen, dan subscribe dipersilakan. Video ini merupakan sebuah podcast dari Forum Manilog TV yang menghadirkan Laksmana TNI Purnawirawan Muryono Aladin dan kuasa hukumnya Hans Karyose. Berikut adalah ringkasan poin-poin utama dari diskusi tersebut. Gugatan terhadap legalisasi ijazah Jokowi. Alasan gugatan: narasumber menggugat KPU, Bawaslu, dan pihak UGM karena menilai adanya pelanggaran administratif dalam legalisasi ijazah Joko Widodo yang digunakan dalam kontestasi politik Pilkada Solo, Pilgub DKI, dan Pilpres. Nah, di sini harus bertanggung jawab KPU, Bawaslu, dan pihak UGM. Ini tiga ya, KPU, Bawaslu, dan pihak UGM. Anda ini nanti di dunia saja sudah seperti ini ribetnya ya, apalagi di akhirat nanti. Naudzubillahi min dzalik. Semoga. Bagaimana cara pertobatannya? Ya kalian harus terus terang kepada publik, harus terus terang dan memohon maaf. Itu kan yang disampaikan oleh Pak Bonatua. Juga saya tidak, kata Pak Bonatua, saya tidak menginginkan apapun dalam kasus ini. Yang penting kalian meminta maaf kepada publik. Nah, seperti itu ya. Kita teruskan poin keduanya. Temuan utama mereka menyoroti bahwa fotokopi ijazah yang dilegalisir tersebut tidak mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun pengesahan, yang menurut mereka melanggar Permendiknas nomor 59 tahun 2008 dan UU nomor 30 tahun 2014. Tuntutan fokus utama saat ini bukan pada pembatalan jabatan, melainkan menuntut para pihak terkait KPU, Bawaslu, UGM untuk mengakui kesalahan keteledoran tersebut dan menyampaikan permintaan maaf. Tuh simple. Yang diinginkan oleh masyarakat ya, dalam artian di sini mereka yang memperjuangkan supaya kasus ini cepat selesai. Kalau kasus ini terus berlarut-larut, nanti kedepannya terus ini akan di belakangnya ini ada, bukan di belakang, ini kasus nomor 1 kok, ijazah ini. Pesan terkait pemerintahan Presiden Prabowo terhadap Purnawirawan. Laksmana Purnawirawan Muryono Aladin menekankan pentingnya aparat penegak hukum bertindak jujur dan adil di bawah pemerintahan baru tanpa intervensi. Arahan Presiden. Narasumber mengklaim adanya arahan dari Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesnek agar polisi tidak melakukan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang kritis seperti Roy Suryo dan rekan-rekannya. Tuh, seperti itu ya. Hakim menyatakan bahwa penyidikan Roy Suryo
penyidikan Suryo yang dilakukan secara brutal, itu hakim menyatakan bahwa salah Kapolda Metro itu. Tetapi apa yang Komnas apa Pak Budi itu malah mengatakan seperti ini. Ya menurut hakim ya. Jadi masih bisa tidak mau minta maaf, malah seperti itu ya. Menurut hakim katanya. Iya, menurut hakim tidak benar, Anda harus minta maaf gitu. Malah tidak ada ya. Sudah kebanyakan uangnya itu katanya LHKPN-nya itu Budi mencapai 52 M miliar. Nggak tahu dari mana duitnya ini. Siapa pihak yang berhak digugat oleh Muriono? Kita tanyakan. Muriono dalam artian di sini masyarakat ya. Berdasarkan penjelasan dalam video Laksmana TNI Purnawirawan Muriono Aladin dan kuasa hukumnya Hans Karyase menyatakan bahwa mereka menggugat beberapa lembaga terkait legalisasi ijazah Joko Widodo. Pihak-pihak yang digugat adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum, meliputi KPU Solo, Surakarta, KPU DKI Jakarta, dan KPU Pusat, KPU RI. Kedua, Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, meliputi Bawaslu Solo, Bawaslu DKI, dan Bawaslu Pusat. UGM, Universitas Gadjah Mada, pihak yang digugat mencakup dekan, mantan dekan terkait, serta rektor UGM karena dianggap bertanggung jawab atas produk legalisasi. Mengapa bukti jasa dianggap tidak sah? Ya, karena belum ada belum dibuktikan di pengadilan ya, jadi belum ada bukti dari pengadilan. Berdasarkan penjelasan narasumber dalam video, bukti ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo dalam kontestasi politik Pilkada Solo, Pilgub DKI hingga Pilpres dianggap tidak sah karena adanya temuan administratif berikut. Tidak ada tanggal, bulan, dan tahun. Fotokopi ijazah yang dilegalisir tersebut tidak mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun pengesahan legalisasi. Menurut narasumber, hal ini merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008 Pasal 5 yang mensyaratkan kelengkapan data tersebut agar suatu dokumen dianggap sah. Masalah tanda tangan. Selain itu, kuasa hukum Hans Karyose menyoroti bahwa tanda tangan pihak yang melegalisir Profesor Naim terdapat pada dokumen yang digunakan tahun 2014, padahal yang bersangkutan dilaporkan sudah pensiun sejak tahun 2012. Banyak sekali kejanggalannya di sini, makanya masyarakat di sini kan ngotot karena fakta dan datanya seperti itu. Karena poin-poin tersebut, narasumber menganggap bahwa proses legalisasi dokumen tersebut cacat hukum dan menuntut adanya pengakuan atas keteledoran tersebut dari pihak-pihak terkait, yaitu KPU, Bawaslu, dan UGM. Nah, tiga ini di dunia dipermasalahkan, apalagi di padang mahsyar, di alam kubur nanti belum. Silakan Anda, gimana tobatnya? Ini masalah publik loh. Berapa juta masyarakat yang didolimi. Mengapa mediasi menjadi tahap awal gugatan ini? Mediasi menjadi tahap awal dalam gugatan yang diajukan oleh Laksmana TNI Purnawirawan Muriono Aladin dan kuasa hukumnya Hans Karyose karena beberapa alasan hukum dan etika berikut. Kewajiban prosedur beracara perdata. Kewajiban prosedur beracara perdata. Menurut Hans Karyose, dalam hukum acara perdata di pengadilan terdapat tahap wajib yang harus dilakukan sebelum masuk ke pokok perkara, yaitu mediasi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Upaya persuasif dan itikat baik. Fokus utama gugatan mereka saat ini adalah menuntut para tergugat KPU, Bawaslu, dan UGM untuk mengakui kesalahan secara sadar dan menyampaikan permintaan maaf atas keteledoran dalam legalisasi ijazah. Mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk mengakui kesalahan tersebut secara damai tanpa harus berlarut-larut dalam proses pembuktian pidana yang lebih berat. Tuh simple. Makanya
Ini mau gimana ini? Mumpung ada kesempatan, terbuka jalan untuk bertobat di sini waktunya. Silahkan bertobat dalam artian ingin membenahi polemik yang terjadi di negeri Indonesia ini sekarang ya. Efisiensi penyelesaian. Jika dalam mediasi para pihak bersedia mengakui dan minta maaf, maka perkara dapat dianggap selesai atau tidak terjadi perdamaian. Hal ini menutup kemungkinan konflik yang lebih luas, dan bagi pihak penggugat, mereka menyatakan siap memaafkan jika poin tersebut dipenuhi. Poin-poinnya yang tadi ya, meminta maaf ke publik secara terbuka. Prinsip keadilan, penggugat ingin memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyadari tindakan mereka. Jika pihak tergugat tetap ngeyel atau tidak mengakui kesalahan dalam mediasi berulah, perkara akan berlanjut ke tahap pembuktian di pengadilan. Nah, segitu dulu ya, masih banyak ini, silakan ke channelnya Manilog. Saya hanya mengajak kepada masyarakat supaya mari melek politik, bukan kita maksudnya ngapain sih berpolitik. Iya, ngapain kita berpolitik, tetapi kita harus membenahi perpolitikan ini sesuai Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang mengedepankan demokrasi secara rapih, dalam artian kita harus objektif dalam memberikan data-data yang lengkap untuk mengajukan diri sebagai calon pemimpin dimanapun, seperti itu. Terima kasih, sekian dulu. Semoga kalian semua diberikan kesehatan lahir dan batin, amin ya robbal alamin, lancar rezekinya, amin ya robbal alamin, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.